Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabi ujibu da'watud da'i ida'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-ayyadil bil mujjatil wal burhan wa ala alihi washabbihi alladhi yad'una ba'duha ba'duhai rasuli sallallahu alaihi wasallam fi kulli hainin wa jamanin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak melimpahkan segala macam nikmat-nikmatnya. Nikmat sehat wal afiat, zahir wal batin kita. Nikmat juga yang lebih agung sampai detik ini masih diberikannya iman dan Islam kita. Sehingga dengan nikmat Allah ini kita berupaya memacu diri kita untuk bagaimana diri kita ini selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo nikmat ini kita isi untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para auliya, para ulama, insyaallah termasuk kita umatnya yang ada di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati Qadim daripada Qadimul Majlis kita, guru saya juga Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Syukran Ma'mun, juga Al-Ustad Zamadi, Al-Ustad Dadang Iskandar, dan juga Habib Fuad ya. Alhamdulillah guru-guru kita hadir memberikan daripada keberkahan kita memandang guru-guru kita. Dan juga tadi telah difafarkan semangat hidup kita untuk mengisi hidup kita dengan terus menjalankan perintah Allah ini. Jadi kata guru kita harus ikhlas juga, harus banyak berbuat yang terbaik untuk diri dan keluarga kita, agar kita menjalani hidup ini penuh dengan hati yang lapang ya. Sampai jam berapa ini Kiai? Jam aktif ya, 10 seperempat. Kita sampai setengah 11, 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah Majlis Fatimiyah yang sama-sama ini mencari ridho Allah kita. Siapapun kita ya, intinya memang hidup jangan banyak tanya kayak enggak ada tujuan. Nanya diri sendiri bingung kemana ini. Kita yang duduk di majelis ini, kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kita banyak hajat, kita banyak keperluan ya. Jangan lepaskan daripada diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Laksanakan perbuatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tenangkan hati kita, tenangkan jiwa kita, tenangkan jasad zahir wal batin kita. Satu kuncinya ya, bawa diri kita ini dekat kepada Allah dengan menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, menjalankan perintah Allah yaitu sholat. Jangan tinggalkan sholat, hati akan tenang ya. Banyak ini dunia kita memang beda-beda, 1001 macam ya, cara mencari nafkah dan lain sebagainya. Semuanya pada pusing, semuanya pada bingung, semua pada galau. Hanya orang yang dekat kepada Allah
Orang yang beriman nggak ada kalimat seperti itu. Apa itu pusing, apa itu nggak ada. Yang penting dekatkan diri kepada Allah ya. Banyak memohon kepada Allah ya, itu. Di antaranya kan kita diajarkan untuk bagaimana diri kita dekat kepada Allah agar hajat-hajat kita terkabul. Lakukan ikhtiar kita, jalankan emang apa yang menjadi perintah Allah. Untuk kita jalankan mencari nafkah. Dan jangan lupa rukuk dan sujudlah kita menghadap Allah untuk meminta permohon ampun kita, memohon keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejar rezeki di mana yang Allah berikan di dunia ini ya, cari ya, jangan diam aja. Untuk itu laksanakan apa yang memang menjadi perintahnya ya. Juga kan kita sering diajarkan untuk melaksanakan sholat-sholat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada yang namanya sholat sunnah di pagi hari, sholat udah duha, tengah malam ada lagi sholat tahajud. Ya, itu kuncian kita. Ya. Lalu kita memohon kepada Allah dengan bahasa apa aja, minta kepada Allah dengan bahasa aja. Ya, kita orang-orang alhamdulillah sering duduk di majlis, jangan galau. Dekatkan diri kita pada Allah, minta kepada Allah dengan bahasa apa aja. Ya. Dan juga laksanakan ya, jalanin ya diri kita masing-masing apa dekat kepada Allah, banyak keperluan. Ya, kita sholat yang namanya sholat hajat. Ya. Bagaimana kita ini banyak keperluan, dekatkan diri kita dengan sholat hajat. Kan udah sering diajarin Kiai ya, sholat sunat. Ya, minta kepada Allah. Ya, kita ambil daripada ulama-ulama kita yang menuliskan daripada permohonan kita dengan doa-doa yang dituntun oleh para ulama. Pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillah. La ilaha illallah Al-Halimul Karim. Subhanallah Rabbil Arsyil Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa ajaima maghfiratika wal ghanima min kulli birri wassalama min kulli ismi la tada'li danban ila ghafarta wala hamman illa farajta wala hajata min hiyalak ridaan ila qadaitaha ya arhamar rahimin. Doa apa ya? Hajat kita mau Ramadan, sekian banyak lisan kita baca insya Allah. Maksudnya ini kalau kita sholat hajat ya. Kalau kita ingin dekat kepada Allah, ajak diri kita. Ajak diri kita bukan orang lain, ajak diri kita sendiri. Ya, ajak diri kita untuk apa? Banyak hajat kita sholat, apalagi memasuki Ramadan, biar diri ini kuat, johir ini kuat. Satu-satunya jalan, paksain diri kita ini ya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Ini maksudnya laksanakan sholat sunat hajat. Kita punya hajat, ini doa insya Allah ngambil tabarukan ya, biar kita punya hajat terkabul. Jadi
Kita baca bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Lihat, Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Masya Allah. La ilaha illallah al-halimul karimu subhanallah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Al-halimul karim, yang maha penyantun. Halimun, yang maha penyantun. Al-karim, yang maha pemurah. Dihajat kita minta kepada Allah, Engkau ya Allah, Rabb yang maha penyantun. Al-Halim, Al-Karim, subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, Zatmu yang suci. Rabbil arsyil azim, Engkaulah Rabbku, Tuhan pemilik aras yang agung. Arsyil azim itu pemilik aras yang agung. Minta kita kepada hajat-hajat kita hanya kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milikmu ya Allah. Al-alamina, ya, segala puji milik Allah, Tuhan yang memiliki semesta alam ini. As'aluka mujibatir rahmatika. As'aluka, ya, kita hanya meminta sama Allah. Saya memohon, as'aluka, saya memohon kepadamu ya Allah, mujibati rahmatika, segala yang mewajibkan daripada dapatnya rahmatika, akan rahmat Engkau ya Allah. Saya hanya bisa mampu seperti ini ya Allah. Saya mendirikan diri seperti ini ya Allah. Ibadah saya, zahir wal batin saya menjalankan hidup ini, saya hanya mohon mujibatir rahmatika. Saya ingin menggapai, saya ingin mengejar daripada segala yang mewajibkan diri saya selaku hamba untuk mendapatkan daripada rahmatika, rahmat, daripada rahmat kasih sayangmu ya Allah. Rahmatika, rahmatmu ya Allah. Apa yang kita bisa perbuat? Amal saya apa? Ibadah saya apa? Engkau tambahkan 1000 tahun untuk hambamu ini umur yang banyak, agar bisa menembus pintu surgamu ya Allah. Malu rasanya ya. Andaikan kita lagi makan nikmat Allah, lalu nikmat Allah itu kita masukkan ke jasad kita, lalu kita ada ucapan seperti orang kalau kenyang tahan. 1000 tahun untuk menembus rasa nikmat itu, mampu enggak? Kebayar enggak? Karena tanpa sadar, tanpa kita sadari banyak kemaksiatan yang kita lakukan dengan diri kita ini, di situ kita membawa daripada nikmat dan rahmat Allah. Nikmat-nikmat Allah pada diri kita kadang kita bawa untuk maksiat. Tenaga dari siapa? Dari Allah. Kenapa engkau tidak pakai ruku dan sujud, malah engkau pakai untuk yang tidak guna, padahal tenagamu itu dari Allah. Kapan kau bisa, kapan kau mau mengajak dirimu untuk mencari dirimu dekat kepada Allah? Apa tengah malam cari diri tempat? Suruh kejar nikmat Allah. Kadang nikmat yang Allah berikan kepada kita, enggak mau duduk seperti ini. Punya tenaga, enggak mau duduk seperti ini. Bukannya enggak mau, emang iblis lagi godain. Kadang kita berbuat maksiat dari nikmat-nikmat Allah. Bisa melihat terang benderang mata kita ini nikmat dari Allah. Kenapa kita salah gunakan untuk melihat sesuatu yang Allah larang, sesuatu yang Rasulullah kagak mau? Karena perbuatan kita yang jelek. Kita memandang dengan mata kita perbuatan itu, pandangan-pandangan yang jelek. Sehingga sedihlah Rasulullah. Karena di mata kita ini ada nikmat Allah, kasih sayang Allah. Maka di dalam doanya hajat kita mohon kepada Allah. Saya malu. Mujibatika rahmatika, segala yang mewajibkan untuk dapatnya rahmatmu ya Allah.
Ya, ingat itu. Kita mohon kepada Allah. Kita harus banyak hajat. Kita memang banyak hajat. Ya. Minta kepada Allah. Dengan satu catatan, kalau hajat kita ingin terkabul cepat ataupun lambat, koreksi diri kita. Banyak karena nikmat-nikmat Allah tanpa kita sadari kita pakai untuk maksiat juga kepada Allah. Masya Allah. Ya. Wa ada imam maghfiratika, dan segerakan untuk mendapatkan maghfiratika. Apa maghfirah? Ampunan-ampunanmu ya Allah. Ya. Kita disuruh ya untuk memperbanyak memohon akan ampunan Allah. Karena apa? Di dalam hajat itu kita banyak keperluan hidup, maka kata ulama ditulis. Tadi kita baca wal ghanimata min kulli birri, wal ghanimah, dan memperoleh dan mendapatkan, memohon untuk mendapatkan wal ghanimah, daripada keuntungan untuk diri kita, kecukupan daripada urusan dunia, min kulli, dari setiap-tiap birri, pada diri kita. Birri itu kepada diri kita, kebaikan, wassalamat, dan mohon juga keselamatan untuk diri kita, min kulli ismin, untuk diri, daripada setiap yang kita banyak lakukan, kulli, daripada diri kita ini, ismin, dosa-dosa. Kita mohon kepada Allah, mencari rezeki, mencari nikmat Allah. Kita sadar banyaknya dosa kita, kita mohon kepada Allah biar hajat ini terkabul. Ampuni dosa-dosa kita ya Allah. Itu kita memohon. La tada'li danban ila ghafarta. Ya. La tada'li, janganlah kita ini, janganlah engkau, ya, pada diri kita ini memberikan daripada bagian saya ini ya Allah, dan ban ila ghafarta, sesuatu dosa, sesuatu yang bisa memberatkan timbangan daripada ke neraka. Kita memohon kepada Allah, kita mohon setiap hajat kita mohon kepada Allah. Ya Allah, banyak maksiat di dalam dunia ini, apalagi memasuki Ramadan. Saya ingin mempersiapkan diri saya ingin mempersiapkan daripada jasad saya ini untuk bisa aman, untuk bisa tenang menjalankan ibadah Ramadan. Siapkan dari sekarang ya. Jangan orang Islam kita, apalagi orang majlis ya, ini jangan sampai ada. Masa giliran Ramadan tinggal 1 hari, emang ntar terawih? Masya Allah, jangan ya, malu-maluin. Masa besok puasa, kayak orang bingung, besok puasa. Masya Allah gitu. Sa'ban aja kagak kenal, bingung katanya. Jangan ya, malu-maluin ya. Ya, banyak hajatlah kita kepada Allah. Udah 10:30 ya. Pokoknya di majelis kita ini, apa yang kita bisa, apa yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, laksanakan. Salat kita, salat sunnah kita, ya, yang kita perlu kepada Allah lakukan, ya. Apalagi hajat, ya. Hajat apa aja pada dunia ini ya. Makanya jangan lalailah diri kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jemaah Majlis Fatimiyah, sebenarnya malam ini spesial banget. Saya mau ucapin minta maaf doakan ya. Ya, karena mau Ramadan. Saya malu ya yang banyak berbicara di sini ya. Namanya manusia, apalagi saya ini al-fakir yang bodoh ini, banyak apa tuh kehilapan ucapan ya, penyampaian materi sampai besok mau Ramadan. Oke ya. Saya mohon minta pintu maaf dari antum-antum sekalian, wabil khusus dari
guru kita ya. Untuk itu Al-Fakir mohon ridhonya ya, mungkin mendekati Ramadan ya, udah minggu depan lagi, dikit lagi ya, biar kita sama-sama enak ya, memaafkan ya. Dan kajian sampai malam hari ini hanya ini mungkin yang dapat Al-Fakir sampaikan ya. Apa itu artinya tentang hajat kita, laksanakanlah sholat hajat ya. Pada guru-guru juga Al-Fakir juga mohon maaf Ustadz Jamadi ya, mungkin banyak kehilapan dari tingkah laku Al-Fakir selama mengisi gitu. Semoga kita dimudahkan diri kita ini untuk mengisi bulan suci Ramadan. Ya mungkin ini yang dapat Al-Fakir sampaikan dalam majelis yang mulia ini. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikianlah tadi hadirin hadirat sekalian, tausiah serta tuntunan untuk kita melaksanakan sholat hajat dengan diiringi doa hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sebagaimana tadi disinggung oleh guru-guru kita, ini malam sudah malam malam 18 Sya'ban. Artinya kurang lebih 12 hari lagi insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk diberikan kesempatan memasuki bulan suci Ramadan. Guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syawbakar bin Salim Bakhrul Wujud, beliau menasihati kita, mewanti-wanti kita, hendaklah sebelum datangnya bulan suci Ramadan 3 hal yang kita mesti lakuin. Cuman ini malam gak cukup waktu kalau dijabarkan ketiga-tiganya ya, insyaallah di minggu yang akan datang kita akan jelaskan. Namun satu yang ingin Al-Fakir disampaikan dari apa yang disampaikan oleh guru mulia kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan, bergembiralah kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Di dalam surat Yunus ayat 56 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, Allah menyeru kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya, termasuk kita ini. Apa yang disampaikan? Bi fadlillahi wa birrahmati fa bidzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah tersebut itu lebih besar dari apa yang mereka kumpulkan, lebih mulia dari apa yang mereka kumpulkan. Dan salah satu daripada karunia Allah Subhanahu wa taala, diberikannya kita kesempatan umat ini dengan adanya bulan suci Ramadan, bulan yang diawali dengan rahmah, di pertengahannya pengampunan, maghfirah, dan diakhiri dengan pembebasan diri kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang apabila kita melaksanakan perintah Allah yang wajib, Allah lipat gandakan pahalanya
70 sampai 700 kali lipat. Yang apabila dilaksanakan perintah sunnah, Allah gantikan pahalanya dengan pahala wajib. Yang ada di tengah bulan itu turunnya Al-Quranul Karim, kemudian datangnya malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini Masya Allah, ini bulan Ramadan. Untuk siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah mengatakan, dari awal Rajab, Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahril ummati. Ini bulan Ramadan, bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ditebarkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan seluruh pintu-pintu langit dibuka. Maknanya apa? Bagi mereka yang memohon kepada Allah, Allah ijabah. Barang siapa yang dia memohon ampun, Allah ampuni. Ini bulan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dagang, ini diskon besar-besaran ini. Ya, lagi murah-murahnya Allah Subhanahu wa taala. Menebar segala sesuatu kemuliaan, keagungan kepada untuk siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadhana haramallahu jasadahu ala niran." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia bergembira dengan bulan Ramadan, datangnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya terkena api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu alaihi Muhammad. Maka enggak ada yang kita mesti lakuin mendekati bulan suci Ramadan, melainkan kita harus tunjukin kegembiraan kita. Bagaimana untuk menunjukkan kegembiraan kita? Ngomong hore gitu? Bukan. Benahin dulu hati kita. Ini bulan, masih bulan Sya'ban, disuruh kita memperbanyak selawat. Selawat itu faedahnya salah satu aja adalah membersihkan kita punya hati. Ulama kita mengatakan bulan Rajab membersihkan kita punya ruh, bulan Sya'ban membersihkan kita punya hati, nanti bulan Ramadan membersihkan kita punya zahir. Ini bulan Sya'ban masih diberi kesempatan buat kita. Sebelum datangnya bulan suci Ramadan, kita tunjukin kegembiraan kita, banyakin selawat untuk ngebersihin hati kita. Sebagaimana tadi guru kita, sholat hajat. Ini hajat terbesar umat Nabi Muhammad adalah datangnya bulan suci Ramadan. Kita minta kepada Allah dengan harapan yang besar, minta yang sungguh-sungguh untuk kita bisa dihadirkan di dalam bulan suci Ramadan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersihin dulu diri kita. Terus tuntun keluarga kita, istri kita, anak kita. Jangan mau masuk surga sendiri, kagak, surga sendiri nggak enak. Nabi Allah Adam masuk surga sendirian, minta sama Allah, ya Allah beri aku pendamping. Ya, padahal kurang apaan kenikmatan surga? Ya, nggak enak hidup surga di sendirian. Ya, ajak keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, pahamin apa itu puasa, bagaimana kita ngejalanin puasa Ramadan. Pak Haji saya nggak bisa, hadirkan di dalam majlis. Ini majlis kita ya, berinduk kepada majlis Rasulullah. Insya Allah sampai hari kiamat kita nggak pernah libur. Ya, sampai satu persatu dari kita wafat, yang nerusin nanti anak cucu kita. Ya, sampai kita dijumpakan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat apa? Semakin mantap keimanan kita. Ya, bulan suci Ramadan pengajian libur nggak pantas. Ya, karena Ramadan itu Allah lipat gandakan pahala, dia libur.
Ya, kalau libur orang dulu diliburin majlis-majlis taklim, ya, karena mereka gencar ibadahnya di rumah. Hatam Al-Qur'annya bisa berkali-kali. Nah, kita masih kulhu aja. Ya. Jangan, ya. Taraweh hari pertama, kedua, ketiga doang tuh yang penuh. Selanjutnya mah, sampai keluar sendalnya doang, orangnya mah kagak. Ya. Nih, jangan sampai kita begitu. Semangatin diri kita. Gimana caranya? Tadi tuh, minta sama Allah. Karena semangat itu hima datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nggak kasih, nggak bakalan dikasih kita. Kita minta sampai nangis darah, nggak bakalan dikasih kita. Makanya minta sama Allah. Itu kegembiraan kita. Ya. Nah, kalau orang dulu bukan batinnya aja dibersihin, zohirnya pun dibersihin. Ya. Mau datang bulan suci Ramadan nih, besoknya nih udah cukur rambut. Ya. Kayak Ustaz Dadang tuh yang baru cukur rambut. Ya. Cukur kumisnya, jenggotnya panjangin, jangan jenggotnya cukurin. Ya. Itu. Sampai rumah-rumah dicat. Ya, orang dulu tuh begitu tuh. Ngapain sih mau dicat? Itu, mau ngawinin kagak. Ini besok mau Ramadan. Tuh, sampai begitu orang dulu. Penghormatannya kepada bulan suci Ramadan. Lah kita ya pici dari 3 bulan yang lalu belum dicuci. Ya, sejadah itu mulu yang dipakai. Sampai udah kumal banget tuh. Ya, udah 3 kali Ramadan. Ya, udah warnanya udah pudar. Tadinya putih, sampai coklat tuh pici. Ya, jangan. Ya. Kalau perlu ada rezeki beli baju. Jangan mau lebaran baru beli baju. Beli sebelum Ramadan. Nih baju takwa nih, baju koko, gamis kalau perlu. Beli. Buat apaan? Lebaran kan masih sebulan lagi lebih. Buat Ramadan, biar ibadah gue semakin semangat. Beli rida, ya. Beli tasbih, beli. Ya. Untuk apa? Menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kita tunjukin kepada diri kita di hadapannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kalau Nabi menjamin kegembiraan kita aja, tubuh kita ini diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersentuh api neraka. Kita gembira doang, Allah haramin jasad kita tersentuh api neraka. Gimana kita benar-benar ibadah di dalamnya? Allah shollu ala Muhammad. Ini di kesempatan kita nih. Tadi Ustadz Dadang bilang 2 hal, sehat sama kesempatan. Minta tuh, ya, biar disehatin sama Allah di bulan suci Ramadan, sehat walafiat. Jangan sehat doang, ya, sehat walafiat. Ya, diberikan kesempatan oleh Allah. Ya, untuk apa? Taat dalam ibadah, taat dalam amal soleh. Ayo, ya, mulai malam ini kita persiapin diri kita. Ya, di rumah yang Al-Quran udah berdebu, ya, bacanya cuma bulan suci Ramadan. Nah, mulai deh tuh bersihin. Ya, terus bacanya kapan Pak? Entar Ramadan, entar hari juga. Jangan nunggu sampai bulan suci Ramadan. Ya, kalau umur ente nyampe, ya, tapi insya Allah semuanya umur panjang, insya Allah panjang dalam keberkahannya Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan kita membaca qasidah marhaban ya Ramadan. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul ibadah, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr sa'adah, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul ibadah, marhaban ya
Ramadan
Hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan dengan pembacaan qasidah Marhaban ya Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita segala karunia dan rahmatnya yang tercurahkan di dalam qasidah ini. Dari kelemahannya kita ini banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kelalaian, tapi Allah enggak henti-hentinya membuka pintu kesempatan buat kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak henti-hentinya terus menerus memberikan karunia, kenikmatan kepada kita. Kita berkhianat kepada Allah, akan tetapi Allah tetap setia kepada kita untuk berharap ketaatan kepada kita, ketaatannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjang usia kita dengan keberkahan, sehat walafiat, sehingga kita dapat menjumpai memasuki bulan suci Ramadan, kita dapat melaksanakan segala amal ibadah dan juga menjauhkan daripada segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa bukan menahan haus dan lapar kita saja, tapi menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita, menjaga telinga kita, menjaga seluruh anggota tubuh kita daripada kemurkannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi disampaikan juga para guru, walaupun ini sudah lewat nisfu Sya'ban, akan tetapi tidak ada salahnya manakala dalam kesempatan ini Al-Fagir tentunya sebagai khadimul majlis Fatimiyah, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan daripada ucapan, perbuatan, perkataan, tindakan yang kurang patut untuk diterima oleh antum semua, wabil khusus guru-guru kita semua ini, mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan maaf kita ini, saling memaafkan kita ini akan mengangkat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca doa maulid, dan sudah itu kita baru doa penutup. Saya mohon maaf mengambil waktu pada malam hari ini yang begitu panjang, tapi mudah-mudahan waktu yang panjang ini menunjukkan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada kita pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad arsyadatul inati man nafsuhu tuhyil qulubat wa hayyul asjana wallahu qad asna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana lakinnahu man fi syara'iri qad alima li safati rabbina wa hadana wa ijim tajadna bil mawaddati hauna narfa'i di fakrina wa rajana للواحد الأحد الإلهنا متواصلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفي زين الوجود له حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا عبد دوانا أنت لنا يا زخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأقوال وغفر ذنبنا ولا تواصر بنا أخطانا واسلك بنا في ناجي طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا
أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ود ومن والانا والمسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسايا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فاقص لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقى الأرض وقما كل من آدانا وانظر إلينا واسكنا كاس الهنا واسفي وعافي عجلا مرضانا وقد لنا الحاجات واصل ختمنا عند الممات واسلها عقبانا يا ربي واجمعنا واحباب لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحباب لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحباب لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه نهار قدره الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat sekalian, kita bacakan surat Al-Fatihah khususnya untuk Ananda Fatimah Nur Aulia binti Rudi Pritinda yang pada malam hari ini melakukan akikah ya. Kita doakan mudah-mudahan Ananda Fatimah Nur Aulia binti Rudi Pritinda menjadi anak yang salehah, anak yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi seluruh masyarakatnya, terutama menjadi anak yang bermanfaat pula untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan syariat dalam agama Islam. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisir Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan surat Al-Fatihah bagi yang sakit, di antaranya khusus saudara Aldi bin Ujang Yahya, kemudian Atikah bin Suhandi dan seluruh keluarga kita yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit. Kita mohonkan mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah Allah angkat penyakitnya dan Allah gantikan, kembalikan dalam keadaan sehat walafiat yang lebih sempurna dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagi yang wafat, wabil khusus almarhum Bapak Muhyiddin bin Rimin, kemudian almarhumah Nurjanah binti Haji Jamiri, Bapak Somsi bin Wiyad, Ibu Etin Suhartini bin Sukadis. Mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dan surga tempat kembalinya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiri Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir ada maklumat undangan Isra Mi'raj dan tawakufan dari Majelis Taklim Gabungan, di antaranya Karang Taruna Remaja Mampangan, kemudian Majelis Taklim Nurus Sidki, Majelis Pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Majelis Taklim Himatul Fatah yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret
2022, waktu jam 8 sampai dengan selesai. Tempat di Masjid Jami Nurul Huda, Gang STM Mandiri, Kampung Mampangan, RT 03 RW 09, Kota Depok. Penceramah insyaallah yang pertama Kiai Haji Sofyan Samsudin, kedua Kiai Haji Saiful Milah. Ya, insyaallah kalau Allah menghendaki ada kesempatan waktu, insyaallah Al-Fagir juga akan hadir pada saat itu. Ya, sebenarnya ada jadwal Majelis Rasulullah ya di daerah Tanjung Priuk. Ya, kalau di sana bisa dihandle dengan yang lain, insyaallah Al-Fagir akan hadir. Insyaallah, mudah-mudahan kita semua pun dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam undangan ilahiyah. Ini hakikatnya ini undangan bukan dari majlis taklim yang tadi disebut, bukan. Ini undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini undangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kita hadir itu pun atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehendak dari kita sendiri. Ya, makanya ada undangan yang seperti ini, niatin. Ya. Niat bismillah. Ya. Hadir, minal hadirin insyaallah. Ya. Nah, insyaallah kalau Allah kasih memang hidayah, inayah, taufik, memang baik buat kita, pasti jalannya mudah buat kita melangkah. Ya. Dan itu pasti menunjukkan perhatiannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Insyaallah kita semua dihadirkan dan kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan acara ini sukses dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma inna nas'aluka jadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa 'afwan indal hisab wa amanan minal azab wa nasiban minal jannah warzuqna nadharal wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balikna Ramadan. Wa inna 'ala siyam wal qiyam wal qiraatil Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.